Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Eklub Ekonomi Akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan bukti transaksi pada perusahaan dagang. Jadi kita akan belajar menganalisis beberapa bukti transaksi pada perusahaan dagang. Di antaranya ada faktur penjualan, ada nota debit, dan juga membahas tentang karakteristik perusahaan dagang. Nah, baik yang pertama, untuk soal yang pertama, perhatikan bukti transaksi berikut. Nah, ini ada jenis bukti transaksi berupa faktur penjualan. Nah, kalau kita analisis bukti transaksi ini adalah sebuah faktur penjualan. Faktur penjualan artinya bukti transaksi penjualan secara kredit. Nah, dari bukti faktur penjualan ini bisa kita analisis bahwa yang membuat faktur penjualan ini adalah PD Sejahtera. Ini perusahaan yang membuat faktur ini, membuat bukti ini. Ini ditujukan kepada PT Anugrah gitu, ya. Jadi artinya PD Sejahtera menjual barang dagangannya kepada PT Anugrah secara kredit. Maka bukti transaksinya adalah berupa faktur penjualan. Nah, apa yang dijual? Nah, di sini tertera nama barang atau pesanan. Ini ada meja kerja, jumlahnya 10, unitnya pieces, ya. Harganya per piece-nya adalah 500.000. Maka totalnya jumlahnya menjadi 5 juta. Lihat juga di sana ada term di atas, ada di bawah mata uang, IDR rupiah itu ada di bawahnya term. Term itu jangka waktunya. Ini ada syarat pembayaran namanya yang 2/10 N/30, itu adalah syarat pembayaran. Artinya apa? Kita baca dari belakang dulu, dari N/30. N/30 artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi atau tanggal faktur ini. Nah, apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, ya akan mendapat potongan 2%. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tentang bagaimana kita membaca tentang syarat pembayaran pada perusahaan dagang. Nah, kita ke pertanyaannya. Akun-akun pada PD Sejahtera yang terpengaruh oleh bukti transaksi di atas adalah titik-titik. Nah, berarti karena ini adalah penjualan secara kredit, berarti PD Sejahtera akan memiliki piutang, gitu ya. Jadi debitnya piutang bertambah, sama kreditnya apa? Penjualan, gitu. Maka kalau kita lihat di sini di jawabannya, yang A, utang dagang dan penjualan ini salah. Karena apa? Karena justru PD Sejahtera mempunyai piutang atau tagihan, jadi bukan utang dagang. Itu. Kemudian yang B, kas dan utang dagang ini juga salah karena tidak ada penerimaan uang tunai, jadi tidak ada kas. Kemudian yang C, beban angkut pembelian dan utang dagang yang juga tidak ada hubungannya karena ini bukan tentang pembelian tetapi penjualan. Yang D, penjual dan piutang dagang. Nah, ini yang betul. D ya, penjualan bertambah tentunya dan piutang dagang juga bertambah gitu. Kalau yang E, piutang dagang, ini betul piutang dagangnya tapi bukan pembelian. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Cermatilah karakteristik perusahaan berikut. Nah, ini ada 5 karakteristik di sini. Pertanyaan adalah karakteristik perusahaan dagang ditunjukkan oleh nomor berapa? Baik, kita lihat yang 1. Barang yang diperjualbelikan tidak berwujud. Tidak berwujud berarti ini perusahaan jasa ya. Bukan, karena ini pertanyaan adalah perusahaan dagang, berarti ini salah yang pertama. Yang kedua, kegiatan usahanya adalah membeli barang untuk dijual kembali. Jelas, betul sekali. Ini ya ciri khas dari perusahaan dagang adalah membeli untuk dijual kembali gitu. Yang ketiga, tidak mengubah bentuk atau sifat barang yang diperjualbelikan. Betul sekali ya, syarat dari perusahaan dagang itu memang tidak boleh mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Jadi hanya dibeli kemudian dijual. Yang keempat, tidak ada proses produksi terhadap barang yang diperjualkan. Betul sekali. Karena apa? Karena kalau diproduksi dulu berarti kan diubah. Ya, karena kalau produksi itu biasanya perusahaan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian menjadi barang yang jadi yang siap untuk dijual. Berarti 2, 3, 4 betul ya. Kita lihat yang kelima, memberikan pelayanan kepada konsumen. Salah besar. Karena apa? Karena ini adalah perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang. Jadi yang betul adalah nomor 2, 3, dan 4. Berarti choice-nya itu yang betul adalah yang B, 2, 3, dan 4. Nomor 3, ini mengenai bukti transaksi ini ada berupa nota debit ya, nota debit. Ya, kalau nota debit itu artinya mengembalikan barang atau retur pembelian. Retur pembelian ya kalau nota debit itu. Awas ketukar dengan nota kredit. Kalau nota kredit itu retur penjualan. Nah, dari bukti transaksi ini ya yang berupa nota debit ini
Ini yang mengembalikan barang adalah PD Anugrah. Ya, mengembalikan barang kepada siapa? Kepada toko Anita. Artinya PD Anugrah sudah membeli barang kepada toko Anita. Tetapi ada beberapa yang cacat atau yang ingin dikembalikan atau diretur istilahnya. Nah, maka PD Anugrah ini semacam mengirim surat kayak gitulah ya kepada atau surat pemberitahuan kepada toko Nita bahwa barangnya akan ada yang dikembalikan atau diretur. Nah, kita lihat di keterangannya, dikirim kembali 10 galon air mineral karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 150.000 dan rekening ini telah didebit. Nah, makanya disebut dengan nota debit ya. Maksudnya apa? Telah didebit. Nah, kan PD Anugrah itu punya utang kepada toko Nita gitu. Makanya utang itu kan tempatnya di sebelah kredit. Jadi karena utangnya kredit akan dikurangi karena akan dikembalikan, maka si utangnya harus didebitkan gitu maksudnya. Jadi debitkanlah utang saya, kata PD Anugrah gitu. Karena kan dia punya utang kepada toko Nita, karena dikembalikan sebagian barangnya, maka utangnya pasti harus berkurang gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi nota debit, hormat kami Kirana. Nah, ini. Kita lihat pertanyaannya. Pengaruh yang ditimbulkan bukti transaksi di atas terhadap kondisi keuangan toko Nita. Nah, berarti toko Nita adalah toko yang sudah menjual kepada siapa tadi? Kepada PD Anugrah. Nah, berarti ini kita cek lihat yang A, retur pembelian bertambah dan utang usaha berkurang. Enggak ya. Karena apa? Karena toko Nita menjual, berarti retur penjualan. Ya, retur penjualannya bertambah, berarti kemudian piutangnya jadi berkurang gitu. Nah, yang B, kas berkurang, nggak ada kas ya, nggak ada pengaruh kas karena ini pembelian secara kredit, makanya ada nota debit gitu. Kemudian C, retur penjualan bertambah dan piutang usaha berkurang. Nah, ini betul sekali yang ini. Jadi dari pihak toko Nita, retur penjualannya bertambah gitu, piutangnya berkurang. Kalau dari pihak PD Anugrah berarti utang yang berkurang. Kalau dari pihak toko Anita berarti piutang yang berkurang gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Tuh, tapi kalau kita lihat yang D, potongan penjualan berkurang dan kas berkurang. Tidak ada kas ya, salah. E, potongan penjualan berkurang, nggak ada potongan penjualan, nggak ada hubungannya. Jadi udah, jawabannya adalah yang C, penjualan bertambah dan piutang usaha berkurang. Ya, demikian pembahasan 3 soal mengenai bukti transaksi pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti membahas soal lagi sebelum mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.